few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Nyaya Darsana dengan VCCK Darsana. Sebelum itu, apa sih Nyaya Darsana? Nyaya Darsana adalah suatu cara memperoleh kebenaran melalui analisa atau pengamatan. Sedangkan VCCK adalah suatu aliran filsafat. Filsafat ini diartikan sebagai suatu pemikiran seseorang. Contohnya seperti ini. Ada seseorang yang menderita yang diakibatkan oleh kesalahan yang dihasilkan oleh aktivitas di bawah pengetahuan yang salah. Sama seperti begini, ada seseorang yang sedang mengamati seekor ular yang berada di atas pohon. Dengan pengetahuan yang kurang, manusia tersebut mengambil ular tersebut dan si ular langsung menggigit tangan manusia tersebut. Dan manusia tersebut mengalami panas dan tangannya lebam di sekitaran gigitan ular tersebut. Itulah hubungan Nyaya Darsana dengan VCCK Darsana. Kata darsana itu sendiri artinya melihat, penglihatan, atau pandangan. Dalam ajaran filsafat Hindu, darsana berarti pandangan tentang kebenaran. Sadarsana berarti 6 pandangan tentang kebenaran yang mana merupakan ajaran dari filsafat Hindu. Adapun pokok-pokok ajaran dari Sadarsana yaitu Samkhya, Yoga, Mimamsa, Nyaya, Vaisesika, dan Vedanta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendiri Vaisesika Darsana. Vaisesika Darsana didirikan oleh Maharishi Kanada. Beliau juga dikenal dengan nama Kanabuk, Ulua, dan Kasyapa. Karena ia sepanjang siang hari tidak pernah kelihatan dan hanya berkeliling pada malam hari, maka beliau dijuluki dengan nama si burung hantu. Filsafat Vaisesika Darsana dikenal dengan sebutan sistem Kadana atau Aulukya. Sistem filsafat Vaisesika mengambil nama dari kata Visesa yang artinya kekhususan yang merupakan pembeda dari benda-benda. Vaisesika mendefinisikan dunia sebagai kumpulan atom yang memiliki sifat-sifat khusus. Darsana ini mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dari persepsi, inferensi, dan otoritas sastra suci. Vaisesika Darsana muncul pada abad keempat sebelum Masehi, yang mula-mula sebagai sistem filsafat yang berdiri sendiri. Akan tetapi kemudian sistem ini menjadi satu dengan Nyaya. Pada abad ke-11 Masehi, kedua sistem ini berfungsi secara sempurna sehingga kedua sistem ini disebut Nyaya Vaisesika. Sumber pokok ajaran Vaisesika adalah Kitab Vaisesika Sutra, buah karya dari Maharishi Kanda. Kitab ini memiliki prinsip-prinsip filsafat yang ada Dravya. Dravya ini mengacu pada bahan penyusun alam semesta seperti atom yang kekal dan tidak bisa dihancurkan. Yang kedua ada ilmu pengetahuan. Sistem ini menekankan kepada pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua ada ilmu pengetahuan. Sistem ini menekankan kepada pengabdian kepada Tuhan seperti membaca kitab suci, meditasi sebagai sarana mencapai kebebasan sejati. Yang ketiga ada etika atau dharma. Etika atau dharma adalah yang memuliakan dan memberikan kebaikan tinggi atau moksa. Keempat ada tujuan hidup atau purusa. Tujuan hidup atau purusa mengacu pada catur purusa arta, yang artinya tujuan hidup manusia. Yang pertama ada dharma atau kebenaran, yang kedua ada arta atau kekayaan, yang ketiga ada kama atau keinginan, yang keempat ada moksa atau kelepasan. Selanjutnya, pada dasarnya Vaisesika merupakan pengembangan dari Nyaya Darsana. Prinsip-prinsip pokok mengenai hakikat sendiri dan teori alam semesta pun tetap sama. Vaisesika mengambil nama Wisesa, yang berarti kekhususan yang merupakan pembeda ciri-ciri dari benda. Vaisesika dimulai dengan pencarian atas kategori-kategori atau padarta, yaitu perhitungan sifat tertentu yang dapat dikatakan tentang benda-benda yang ada.
Buah padarta merupakan suatu objek yang dipikirkan atau disebut dengan arta dan didului nama atau disebut dengan pada. Padarta dalam Wasisika Darsana berjumlah 7 kategori. Di sini saya akan menjelaskan 7 pokok-pokok ajaran Vaisesika Darsana. Yang pertama itu ada substansi atau biasa disebut dravya. Substansi atau dravya adalah zat yang ada dengan sendirinya dan bebas dari pengaruh unsur-unsur lainnya. Biasanya substansi dibagi menjadi 9. Yang pertama ada pertiwi, yang kedua apa, teja, bayu, akasa, kala, dis, jawa, dan mana. Lalu yang kedua ada kualitas atau guna. Di dalam dravya terdapat guna, tetapi guna tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dravya. Yang ketiga ada perbuatan atau karma. Karma adalah suatu gerakan dari badan, seperti halnya dengan guna, karma juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dravya. Yang keempat ada universalia atau samanya. Samanya mengandung 2 permasalahan, yaitu antara sifat umum yang lebih tinggi atau lebih rendah, jenis kelamin, dan spesies. Yang kelima itu ada visesa. Visesa ini menunjukkan ciri atau sifat yang membedakan sebuah atau objek lainnya, sehingga dengan kata lain menjelaskan sifat khusus suatu benda. Lalu yang berikutnya itu ada samavaya. Hubungan yang kekal yang terdapat dari masing-masing bagian dari suatu benda yang disebabkan adanya gerak kualitas dan sifat umum dari wujud terkecil dari benda itu sendiri. Yang terakhir ada penyangkalan, negasi, non-eksistensi atau abhava. Sesungguhnya ketidakadakan itu bukanlah berarti penyanggalan terhadap adanya sesuatu. Abhava atau ketidakadaan itu ada 2 jenis, yaitu samsargabhava dan anyonyabhaya. Contoh, di kejauhan kita melihat adanya asap. Hal ini memberikan kesan bahwa tentu ada benda yang mengeluarkan asap. Benda yang mengeluarkan asap tidak lain adalah api atau sadya. Dengan melihat keadaan itu, kita menarik suatu kesimpulan. Tentulah ada sesuatu yang terbakar di tempat yang jauh itu, atau bisa disebut paksa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Vaisesika Darsana adalah sistem filosofis agama Hindu yang berkaitan dengan kemakmuran dan pembebasan duniawi. Ini adalah salah satu dari 6 aliran filsafat agama Hindu yang dikenal sebagai Sadarsana dan lebih tua dari sistem Nyaya. Adapun ajaran utama dari Vaisesika Darsana yang meliputi yang pertama ada set atau dravya. Ini mengacu pada pembentuk alam semesta, yaitu atom yang kekal dan tidak dapat dihancurkan. Kemudian yang kedua ada guna atau kualitas atau mutu. Ini mengacu pada sifat-sifat yang dimiliki suatu zat seperti warna, bau, dan rasa. Kemudian yang ketiga ada aktivitas atau karma. Ini mengacu pada tindakan substansi seperti gerak dan transformasi. Kemudian yang selanjutnya ada keumuman atau samanya. Ini mengacu pada kualitas universal yang dimiliki oleh banyak substansi seperti kemanusiaan. Kemudian yang terakhir ada kekhususan atau wisesa. Ini mengacu pada kualitas unik yang membedakan satu substansi dari substansi lainnya seperti individualistis. Vaisesika Darsana juga membahas tentang hakikat alam semesta dan cara memperoleh ilmu pengetahuan dan etika. Sistem tersebut menekankan pentingnya pengabdian kepada Tuhan, membaca kitab suci, dan meditasi sebagai sarana mencapai kebebasan yang sejati.